Wow, akhirnya Arema Malang meraih kemenangan pertama mereka di ajang Liga 1 Indonesia. Dan akhirnya PSM Makassar harus mendapatkan kekalahan pertama mereka. Ini merupakan kekalahan pertama bagi PSM Makassar dan kemenangan pertama bagi Arema Malang. Ini sama-sama pertama tetapi dalam beda konteks. Jika Arema sebagai tim yang belum lama menang, udah lama nggak pernah menang, akhirnya menang. Dan PSM Makassar yang udah lama nggak kalah, akhirnya kalah. Ini merupakan berita yang sedih, suka dan duka ya. Suka untuk Arema dan duka untuk PSM Makassar. Memang jelas mesti kita akui tanpa kehadiran daripada Yuran ya. PSM Makassar di lini pertahanan sangat-sangat keropos. Mudah sekali dijebol, mudah sekali dieksploitasi oleh lini serang Arema Malang. Dan terbukti Arema Malang dapat melesahkan sebuah gol. Yang mana gol semata wayang itu menjadi kemenangan yang sangat berarti bagi Arema Malang. Kita tahu Arema Malang punya skuad yang cukup mumpuni. Tapi ya memang mental mereka, rasa ingin mereka untuk menang itu jauh lebih besar ketimbang PSM Makassar. Sehingga terlihat Arema Malang bermain ngotot dari menit-menit awal. Meskipun di menit-menit awal malah PSM Makassar yang lebih sering melakukan serangan. Yang mana serangan mereka juga hampir berbuah gol guys ya. Yang mana kita ketahui Nirman Haljeta itu masuk dari sayap kiri kemudian memberikan umpan. Sayang sekali di situ gagal dieksekusi oleh Adilson. Adilson padahal udah depan gawang ya. Seharusnya kalau misalnya aku nilai itu Adilson bisa mencetak gol. 99% harusnya berbuah gol. Tapi sangat disayangkan Adilson gagal mengeksekusi peluang manis itu menjadi sebuah gol. Ini kerugian terbesar bagi PSM Makassar guys. Seharusnya kalau kita seorang striker ada satu peluang harusnya sebuah menjadi langsung satu gol. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah kita akan mendapatkan peluang lagi atau tidak seperti itu guys. Maka dari itu Adilson itu sangat sayang sekali. Jika saja itu mungkin masuk, mungkin kekalahan PSM Makassar tidak akan terjadi pada pertandingan kali ini guys. Itu 99% harusnya masuk menurut aku ya. Tapi sebenarnya di situ tidak hanya satu peluang ya. Setelah tendangan Adilson membentur Mister Gawang, di situ sudah ada Rehan yang sudah menunggu. Rehan juga melakukan gocekan, tekukan pertama kemudian langsung nge-shoot. Tapi lagi-lagi Lucas Frigeri penampilan yang cukup gemilang pada pertandingan kali ini. Sama halnya dengan ketika menghadapi Bali United di pertandingan sebelumnya. Frigeri lagi-lagi menunjukkan kualitasnya sebagai seorang kiper yang berkualitas, kiper yang berpengalaman, kiper yang layak menjadi nomor 1 di Arema Malang guys. Terbukti kali ini dia clean sheet, kemarin clean sheet. Bedanya kali ini mereka menang, kemarin mereka seri. Luar biasa Lucas Frigeri. Beberapa kali melakukan save-save yang sangat krusial guys. Memang bisa kita akui juga lini serang Arema pada kali ini lebih siap. Baik itu dari Dalberto atau Loko Lingoy. Baru juga ada William. Nah tapi William da Silva ini mungkin aku bisa bilang sebagai kreator serangan daripada Arema Malang. Yang selalu memberikan umpan-umpan manja. Yang selalu memberikan trupas-trupas berkualitas. Yang selalu memiliki visi bagaimana menyerang itu. Bagaimana menyakiti PSM Makassar melalui serangan-serangan mereka. Dan terbukti saja melalui umpan William da Silva yang memberikan umpan manja, umpan 99% keren ya kepada Dalberto yang sudah menunggu di kotak penalti. Dan langsung saja disundul Dalberto dan boom, gol 1-0 untuk PSM Makassar. Yang lebih menarik di sini adalah bagaimana PSM Makassar itu lini pertahanannya hanya terpelongok saja, tidak mengawal Dalberto sama sekali. Mungkin kalau ada di situ ada Yuran ya, pasti akan terjadi hal yang berbeda. Pasti Yuran akan mengclearance, pasti Yuran akan memberikan sundulan atau mungkin tekelan atau mungkin ya body ball atau at least pasti akan mengganggu sehingga Dalberto tidak dengan mudahnya menyundul bola ke gawang kiper daripada Hilmansyah guys. Tapi ya itu tadi, 3 back mereka, Deto, Akbar, dan Syahrul betul-betul gagal untuk mengawal lini pertahanan mereka pada pertandingan kali ini. Sehingga dengan mudahnya Arema Malang mengeksploitasi lini pertahanan PSM Makassar di pertandingan kali ini. Memang bisa kita bilang, Arema Malang pada pertandingan kali ini lebih siap ketimbang PSM Makassar itu sendiri. Meskipun PSM Makassar pada pertandingan kali ini bertanding sebagai tim tuan rumah ya, di Stadion Batakan, tetapi mereka gagal meraih poin. Meskipun 1 poin mereka gagal, dan justru Arema yang berhasil mencuri 3 poin melalui Arkan CS guys. Nah
Ini menjadi pembelajaran penting bagi skuad PSM Makassar yang diasuh oleh Bernardo Tavares. Apalagi mereka nanti juga akan berlaga di ASEAN ya. Semoga aja performa mereka ini dapat, apa bisa kita bilangnya, dapat diperbaiki sehingga menjadikan pertandingan ini sebagai pembelajaran. Nah, mungkin PSM Makassar juga dari sekarang sudah berpikir bagaimana untuk mendapatkan pemain pengganti yang berkualitas seperti pemain utama mereka. Ini juga yang dialami oleh timnas Indonesia, bukan hanya PSM Makassar. Ketika pemain satu sudah absen, maka tidak ada pemain yang sebanding untuk mengawal atau menyamai posisi dia. Sama seperti dengan PSM Makassar. Biasanya ada Yuran di belakang sebagai tembok pertahanan daripada Hilmansyah di lini pertahanan. Tapi kali ini gara-gara Yuran tidak bermain, maka itu jelas berdampak buruk kepada pertahanan PSM Makassar. Dan terbukti kan, masuknya pun pemain yang dengan posisi sama, tapi memang kualitasnya cukup berbeda. Sehingga bisa kita lihat sangat jompang perbedaan antara Yuran dengan pengisi atau pengganti daripada Yuran di lini pertahanan. Dan jujur saja, Arema Malang tahu karena Yuran tidak main, mereka langsung saja memberikan umpan-umpan direct, umpan-umpan lambung ke kotak penalti. Yang mana jarang sekali klub-klub lain itu melakukan hal itu. Tetapi Arema Malang tahu tidak ada Yuran, maka umpan-umpan udara atau umpan-umpan lambung merupakan jadi solusi yang bisa mengganggu pertahanan daripada PSM Makassar. Dan boom, jujur saja, William Da Silva sangat cerdas untuk hal ini. Ia angkat bola dan posisi daripada Delberto tidak offside dan langsung saja masuk, guys. Ini merupakan kemenangan penting juga ya bagi Arema Malang yang setelah sekian lama mereka tidak pernah menang. Mereka berada di dekat daerah juru kunci saat itu dengan 3 poin karena cuma 3 kali seri dan 1 kali kalah. Akhirnya mereka meraih kemenangan pertama dan langsung merangsek naik ke posisi ke-10. Sedangkan PSM Makassar masih tertahan di peringkat kedua dengan nilai 10 di bawah Borneo. Tapi sayang sekali Borneo masih memiliki 4 pertandingan, masih main 4 kali, sedangkan sedangkan PSM Makassar sudah bermain 5 kali. Nah, ini juga posisi PSM Makassar rentan dia digusur oleh Persebaya Surabaya jika saja Persebaya menang di pertandingan selanjutnya, guys. Karena sama-sama poinnya 10. Seperti itu. Nah, sebenarnya tadi PSM Makassar sempat ada peluang ya di menit-menit akhir melalui Tito Okello. Tapi sayang sekali, Tito Okello nggak betul-betul oke loh. Kenapa? Dia kurang tenang di saat itu. Padahal pemain PSM Makassar yang lainnya sangat tenang untuk mengalirkan bola ke lini pertahanan Arema Malang karena sudah menit-menit akhir. Tapi sayang sekali kontrol bolanya dan syutingannya betul-betul sangat buruk. Padahal pemain PSM Makassar sudah banyak di situ untuk menunggu bola hasil umpan daripada Okello. Tapi Okello malah berkata lain. Dia melakukan keputusan yaitu melakukan syuting dan sayang sekali syutingnya tidak terarah dan tidak berbahaya ke gawang Lucas Fegeri. Mesti kita akui Rifai dengan Teles sebagai bek pertahanan terakhir daripada Arema Malang betul-betul menjadi tembok yang sangat kokoh bagi Lucas Fegeri sehingga Arema Malang clean sheet pada pertandingan kali ini. Oke, thank you so much yang udah nonton, komen di kolom komentar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.